Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa liputan lagi ya. Kali ini kita akan meninjau cinco hati. Cinco hati ini cinco yang udah sangat-sangat familiar ya di negara Indonesia, khususnya daerah saya ini. Dari kecil ini saya sukanya ini cinco hati. Ini bentuknya seperti hati ya, sesuai namanya. Nah, seperti hati. Atau juga bisa sering disebut cinco bulu karena ada bulunya juga. Kalau kita amatin itu ada bulunya juga ya, cinco hati atau cinco bulu. Perlu diketahui ya saudara-saudaraku semua ya, pemirsa dimanapun Anda berada ya, jenis cinco seperti ini adalah cinco yang sangat susah dibudidayakan ya, sangat susah dikembangkan. Tapi penggemarnya itu loh sangat banyak karena rasanya pas di hati ya. Saya sendiri nih paling suka kayak gini, cinco-cinco jenis hati. Kalau Lady Queen itu sukanya cinco jelly. Cuma kalau anak-anak ya, keempat anak tuh lebih menyukai jenis cinco hati, cinco bulu nih. Tuh ada bulu-bulunya tuh. Katakan cinco hati atau cinco bulu karena ada bulunya juga yang mengandung bulu, cinco hati atau cinco bulu. Untuk jenis cinco ini jenis yang familiar di Indonesia ya, hampir semua orang kalau ditanya jenis cinco ya cinco ini, cinco hati. Kalau daerah saya itu namanya Cau, daerah Kebumen namanya Cau. Kalau di daerah Cibitung juga ada ya, daerah penghasil cinco terbesar di Cibitung namanya daerah Selang Cau. Ada daerah Selang Cau ya. Jadi kalau saudara-saudara dari Pasar Induk Cibitung masuk teruslah, itu ada daerah penghasil cinco terbesar, itu namanya daerah Selang Cau. Itu kalau cinco di situ yang paling banyak itu cinco kerbau ya, banyak ditumbuh cinco kerbau liar. Cinco kayak gini juga ada ya, cuma di daerah Selang Cau itu yang paling banyak itu cinco kerbau. Untuk jenis cinco seperti ini ya, untuk menghasilkan 1 liter cinco itu kira-kira itu 40 sampai 60 lembar ya. Jadi kalau saudara-saudara pakai daunnya kayak gini, nah ini lumayan gede nih tangan saya nih ya, kira-kira 40 lembar itu jadi 1 liter. Cuma kalau saudara-saudara pakai daun yang kecil gini, nah kira-kira 60 bisa 70 bisa 80 ya, tergantung ukuran daunnya. Yang jelas kalau daun-daun yang super itu 40 bisa untuk 1 liter. Nih daun yang super ada di bawah nih, super gede-gede nih. Nih 3 jari ya, hampir 4 jari lah. Ukuran 4 jari itu sekitar 40 lembar jadi 1 liter. Cuma kalau yang kecil kayak gini ya bisa 70 bisa 80. Untuk cara bikinnya itu sangat-sangat cukup mudah guys. Kita bikin cinconya dulu ya, siapin ya sekitar 40 sampai 60 atau enggak 80 ya, kalau kecil-kecil 40 lembar sampai 80 lembar daun cinco. Dicampur sama air yang udah mateng ya, jangan air mentah, atau air galon bisa. Pakai air mentah atau pakai air galon, pakai air mateng atau air galon. Itu diwenyet-wenyet, diuleni lah kalau bahasa tempat saya. Kalau
bahasa sininya ya sama dulu nih, bunyi-bunyi diremes-remes. Ya kalau bahasa Indonesia resminya, bahasa bakunya itu diremas, remas sampai serat-seratnya doang ya, sampai daunnya warna hijaunya habis ya, tinggal serat-serat daun seperti ini ya. Ini seratnya itu kalau udah diperes itu warnanya putih, diremas sampai tinggal seratnya doang. Nah, kalau sudah itu disaring ya, disaring pakai kelambu bisa, pakai kain tipis bisa. Kalau yang jos itu pakai kain tipis. Setelah disaring terus didiamkan kurang lebih 2-4 jam ya. Jadi kalau ini lebih lama menjeli dibanding cinco jeli, 2-4 jam. Nah setelah itu udah jadi cinconya ya. Cinconya itu nggak langsung dimakan, siapkan kuahnya. Nah kuahnya ini bisa pakai sirup. Kalau yang praktis itu pakai sirup, kasih sirup. Ada juga yang pakai santan plus gula merah atau gula aren. Nah itu kesukaannya Murti sama anak-anak saya ya, itu sukanya tambah gula merah. Jadi setelah diremas-remas bikin kuah gula merah, diminum seger. Ini menyejukkan suasana ya. Jadi kalau